Saat aku sedang menikmati liburanku di Raja Ampat, tiba-tiba telepon dari Aruna masuk. Suaranya bergetar ketakutan. "Ibu, cepat pulang. Ayah bawa wanita cantik ke rumah." Darahku seakan berhenti mengalir. Ombak yang tadi begitu indah berubah jadi suara yang menusuk telingaku. Tanganku gemetar, pikiranku kacau. Siapa wanita itu? Mengapa sampai dibawa masuk ke rumahku? Begitu aku tiba dan membuka rekaman CCTV, seluruh duniaku runtuh. Suamiku, lelaki yang kubela mati-matian, ternyata sering membawa perempuan itu saat aku tidak di rumah. Berkali-kali, tanpa rasa bersalah, aku menatap layar itu dengan dada sesak. Lalu aku hanya mampu berkata dengan suara yang tidak lagi bisa ditahan. Rumahku bukan tempat untuk berzina. Mulai detik itu aku bersumpah, aku akan membuatnya merasakan akibat dari pengkhianatannya. Jika ia memilih merusak rumah tangga kami, maka aku akan memastikan hidupnya jatuh, hancur, dan merasakan pahitnya menjadi gembel karena ulahnya sendiri. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini makin berkembang dan makin memberikan cerita yang menarik lagi. Langsung saja, mari kita simak ceritanya. Langit biru terbentang luas ketika pesawat yang ditumpangi Ismi mulai menurunkan ketinggiannya. Dari jendela kecil itu, gugusan pulau terlihat seperti titik-titik hijau yang mengapung di air sebening kaca. Mata Ismi tak bisa berpaling. Keindahan Raja Ampat selalu menjadi salah satu mimpi lamanya, dan kini ia benar-benar berdiri di ambang perjalanan yang seharusnya menjadi hadiah untuk dirinya sendiri. Namun, sesekali wajah Akbar melintas di kepalanya. Cara pria itu melepasnya tadi pagi terasa datar, nyaris tanpa emosi. "Hati-hati di sana," katanya singkat sambil memeriksa ponselnya, seolah kepergian Ismi bukan hal yang berarti. Ismi mencoba menganggapnya sebagai hari biasa, tapi ada sesuatu yang mengendap, sebuah jarak yang tak bisa ia jelaskan. Begitu turun dari mobil sewaan menuju dermaga, angin laut menerpa wajahnya. Wangi asin bercampur aroma hutan lembab membuat dadanya sedikit lebih lega. Ia menarik napas panjang, mencoba mencuci kepalanya dari segala kecemasan yang dibawa dari Jakarta. Sesekali ia memikirkan Aruna, berharap anak itu baik-baik saja di rumah bersama Akbar. Aruna biasanya akan memeluknya lama sebelum ia pergi. Tapi tadi pagi gadis kecil itu hanya tersenyum tipis, seperti menyembunyikan sesuatu. Ismi mengira itu hanyalah perpisahan sejenak, tak lebih. Perahu kecil menjemputnya untuk menuju pulau tempat ia menginap. Ketika mesin perahu mulai menderu, air jernih terbelah seperti kaca yang dipotong perlahan. Ikan-ikan kecil terlihat berenang di bawah permukaan, membentuk bayangan perak yang mengikuti laju perahu. Ismi memejamkan mata sejenak, merasakan sensasi hangat matahari di kulitnya. Ini seharusnya perjalanan yang menenangkan. Perjalanan untuk mengambil jarak dari rutinitas pekerjaan, mengisi ulang energinya sebelum kembali menghadapi tuntutan hidup. Namun bahkan ketika ia berusaha menikmati pemandangan itu, pikirannya tetap melayang pada cara Akbar menjaga sikap akhir-akhir ini. Ia merasa suaminya semakin sering sibuk dengan ponsel, dan malam sebelum keberangkatan, Akbar keluar rumah dengan alasan kerjaan mendadak. Ismi tak ingin memperbesar masalah. Ia memilih pergi dengan pikiran bahwa semua akan lebih baik ketika ia kembali. Setibanya di penginapan, ia disambut oleh suara debur ombak dan bambu-bambu yang berderak pelan tertiup angin. Bangunan kayu di pinggir laut itu terlihat sederhana namun hangat. Ismi meletakkan tasnya, lalu berjalan keluar ke balkon kecil yang langsung menghadap lautan luas. Warna air berubah-ubah, dari biru muda hingga hijau toska, seolah sedang menari mengikuti cahaya matahari. Ia duduk, membiarkan kakinya menggantung di tepi balkon. Burung-burung camar terbang rendah, meninggalkan jejak suara yang khas. Untuk beberapa saat, pikirannya terasa lebih tenang. Tanpa Akbar di dekatnya, tanpa suara bising rumah tangga, tanpa percakapan canggung yang belakangan semakin sering terjadi, ia justru merasa bisa bernapas lebih bebas. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari Akbar masuk. "Sudah sampai?" Ismi menatap pesan itu lama sebelum membalas. "Sudah. Tempatnya indah." Hanya 2 centang biru yang muncul. Tak ada balasan. Ia meletakkan ponselnya dan mencoba menyibukkan diri. Ia berjalan ke tepi pantai,
membiarkan pasir halus menyentuh telapak kakinya. Beberapa turis terlihat di kejauhan, tapi area tempatnya menginap cukup sepi. Ombak kecil menyapu kaki Ismi, membuatnya tersenyum tipis. Ia mengeluarkan kamera kecil dari tasnya dan mulai mengambil beberapa foto, hamparan laut, pohon-pohon kelapa, langit yang cerah. Namun setiap kali ia mengangkat kamera, ia merasa ada kekosongan di belakang dadanya. Selama bertahun-tahun menikah, rasanya aneh berlibur tanpa Akbar. Meski kebersamaan mereka akhir-akhir ini tidak seharmonis dulu. Ismi duduk di batu besar yang hangat oleh matahari. Ia menatap laut jauh di depan, berusaha menikmati setiap menit yang ada. Pikiran tentang Akbar, Aruna, dan Tense yang tidak bisa dijelaskan itu ia dorong jauh-jauh. Malam mulai turun perlahan. Cahaya jingga merayap di langit, menciptakan garis lembut di cakrawala. Ismi kembali ke kamar dan mandi air hangat yang membuat tubuhnya terasa ringan. Setelah mengenakan pakaian santai, ia duduk di balkon dengan secangkir teh panas. Suara ombak di malam hari terasa berbeda. Lebih dalam, lebih ritmis, seolah menenangkan siapa saja yang mau mendengarnya. Ismi memeluk lututnya, memandangi pantulan bulan di permukaan air. Dalam keheningan itu, pikirannya kembali pada Aruna. Anak itu selalu sensitif terhadap suasana rumah. Jika ada yang salah, biasanya ia akan lebih diam, lebih banyak memperhatikan. Ismi mulai merasakan kecemasan yang samar. Ia mencoba mengalihkan pikirannya, tapi nalurinya sebagai ibu terlalu kuat untuk diabaikan. Ponselnya, yang tergeletak di meja balkon, tiba-tiba bergetar keras. Getarannya memantul di permukaan kayu, membuat Ismi tersentak. Nama Aruna muncul di layar. Jantung Ismi langsung berdegup kencang. Tangannya sedikit gemetar ketika meraih ponsel itu. Ia menggeser layar untuk menerima panggilan. Aruna? Ada apa, Nak? Di seberang sana, terdengar suara Aruna yang terburu-buru, seperti menahan panik. Ibu cepat pulang. Suara itu pecah. Ayah bawa wanita cantik ke rumah. Ismi membeku. Suara ombak lenyap dari pendengarannya seketika, digantikan oleh suara detak jantungnya sendiri yang menggema keras. Suara debur ombak yang tadinya menenangkan berubah menjadi latar yang menegangkan ketika Ismi menatap layar ponselnya. Nama Aruna berkedip, panggilan kedua dalam selang 1 menit. Jantungnya mengetuk cepat, dan tangan yang tadi memegang kelapa muda terasa dingin. Ia baru saja menikmati udara sore Raja Ampat yang hangat, mencoba menenangkan pikirannya dari jarak aneh yang belakangan muncul antara dirinya dan Akbar. Namun nada panik dalam telepon sebelumnya membuat napasnya terputus-putus. Ismi menggeser ikon hijau. Aruna? Nak, kenapa telepon ibu terburu-buru? Suara Aruna pecah, penuh gesekan, seolah ia menahan tangis. Ibu, cepat pulang. Ayah bawa wanita cantik ke rumah. Ismi membeku. Kata-kata itu menamparnya lebih keras daripada angin laut. Apa? Suaranya pecah, nyaris tak keluar. Aruna, maksud kamu apa? Siapa wanita itu? Aku nggak tahu, Bu. Aku lihat sendiri. Mereka masuk rumah sambil tertawa. Aruna terisak. Ayah bilang aku jangan ikut campur. Ibu, aku takut. Seketika darah Ismi berdesir panas dan dingin sekaligus. Tubuhnya kaku, sementara lututnya lemas. Ia memegang tiang bambu gazebo agar tidak jatuh. Nak, kamu di mana sekarang? Di kamar. Aku kunci pintunya. Maya sama Reno belum pulang dari rumah nenek. Ismi menutup mata, menarik napas tajam. Ketakutannya bertumbuk dengan kemarahan yang tiba-tiba menyala. Dengar ibu baik-baik. Jangan buka pintu untuk siapapun selain Maya atau Reno. Ibu akan pulang. Tapi ibu jauh. Tidak apa. Ibu tetap pulang. Kamu tenang saja. Aruna terdiam sejenak, seperti memastikan ia aman. Bu, wanita itu cantik sekali. Ayah bilang dia tamu, tapi kenapa ibu nggak tahu? Tubuh Ismi terasa diguncang. Suara Aruna yang biasanya ceria kini hancur, dan itu membuat amarah Ismi semakin terarah. Akbar belakangan memang berubah, lebih dingin, lebih sering menghindar. Tapi membawa wanita lain ke rumah? Sementara anak mereka melihatnya, dadanya sesak seperti ditimpa batu besar. Aruna, dengarkan ibu, ujarnya pelan namun tegas. Ibu dalam perjalanan pulang. Jangan takut. Kamu tidak sendirian.
Setelah menutup telepon, Ismi memegangi wajahnya. Tangannya bergetar. Ia menatap laut biru yang tadinya menjadi surga bagi pikirannya. Kini warnanya seperti ejekan. Segala ketenangan yang ia bangun sejak tiba di Raja Ampat runtuh seketika. Ia meraih tasnya dan bergegas menuju penginapan. Setiap langkah terasa panjang, seperti menembus kabut yang tebal. Ia tidak menangis, tetapi dadanya menggeletar. Ada rasa tertusuk dan dikhianati yang merayap tanpa ampun. Ketika sampai di lobi, resepsionis menatapnya heran. "Ibu Ismi? Baru semalam datang. Apakah sudah akan check out?" "Ya," jawabnya singkat. Suaranya parau, tapi ia tidak punya tenaga menjelaskan apapun. "Apakah ada masalah?" "Perjalanan pulang cukup panjang," baiknya ibu. "Saya harus pulang," potong Ismi halus, meski jelas-jelas tertekan. Resepsionis itu mengangguk, membaca situasi tanpa banyak tanya. Begitu masuk ke kamarnya, Ismi meraih koper tanpa peduli lipatan pakaian yang berantakan. Sambil memasukkan baju, pikirannya melayang-layang, mencoba mencari alasan. Mungkin Aruna salah lihat. Tapi Aruna bukan anak yang suka mengarang. Dan jikapun Akbar membawa tamu, mengapa tidak memberi kabar? Mengapa melarang Aruna ikut campur? Pertanyaan-pertanyaan itu menusuk dan menumpuk. Ponselnya berbunyi lagi. Kali ini pesan singkat dari Maya. "Kak, Aruna kenapa? Dia bilang ayah bawa tamu cewek?" Ismi mendesah panjang. Ia tidak bisa menjawab panjang. "Nanti ibu jelasin. Jaga Aruna. Jangan kasih dia sendirian." Ia menutup koper, menarik resletingnya dengan kasar. Dalam benaknya, wajah Akbar muncul. Sosok yang beberapa bulan terakhir semakin menjauh. Sering keluar malam dengan alasan pekerjaan, dan tidak lagi menatapnya seperti dulu. Semua kilasan kecil itu kini bersatu menjadi gambaran yang membuatnya mual. Ismi berdiri di depan cermin, menatap wajahnya sendiri. Mata yang masih dihiasi sisa keindahan liburan kini tampak murung. "Apa ini semua sudah lama terjadi?" bisiknya lirih. Ia menggeleng, menolak berpikir terlalu jauh. Fokusnya hanya satu, pulang. Ia meraih ponsel dan memesan tiket paling cepat. Tidak peduli harga, tidak peduli jam, tidak peduli harus transit berkali-kali. Ia hanya ingin kembali ke anak-anaknya. Beberapa menit kemudian, telepon berdering lagi. "Aruna." Ismi segera mengangkat. "Nak, kamu baik-baik saja?" "Ibu." Ayah keluar sama wanita itu. Mereka naik mobil bareng. Suara Aruna bergetar namun lebih stabil. "Aku dengar ayah bilang, kita bisa ngobrol di luar, biar anak-anak nggak ribut." Kepala Ismi panas. "Aruna, jangan stres. Kamu sama Maya dan Reno nanti kumpul bertiga. Ibu sedang berangkat." "Aku takut ayah marah kalau tahu aku kasih tahu ibu." "Tidak apa, kamu melakukan hal yang benar." Dalam hening sejenak itu, Ismi merasakan ada bagian dirinya yang patah. Bukan hanya karena dugaan pengkhianatan, tapi karena Akbar melibatkan rumah mereka, tempat yang seharusnya aman bagi anak-anak, dalam perselingkuhan yang bahkan belum ia ketahui kebenarannya. Ia menarik koper, berjalan cepat keluar dari kamar. Napasnya pendek-pendek. Di luar, matahari mulai turun, meninggalkan garis keemasan yang biasanya indah. Tetapi kini hanya menjadi latar perjalanan pulang yang dipenuhi kecemasan. Aruna, Maya, Reno. 3 nama itu berputar di kepalanya seperti mantra. Sambil menunggu mobil jemputan dari penginapan, ia menatap layar ponselnya sekali lagi. Tidak ada pesan dari Akbar. Tidak satu pun. Hening itu lebih menyakitkan daripada fitnah apapun. Ismi mengembuskan napas panjang, menahan diri agar tidak meledak. "Baik," gumamnya pelan. "Aku pulang sekarang." Dan di detik itu, tekadnya terkunci. Mendesak. Tidak bisa ditunda. Ia akan kembali malam ini juga, apapun caranya. Ismi memutuskan untuk pulang lebih cepat. Langit Raja Ampat mulai gelap ketika mobil jemputan penginapan membawa Ismi menuju bandara. Jalan yang biasanya membuatnya terpukau dengan pemandangan laut biru dan gugusan pulau, kini hanya terlihat seperti siluet hitam yang lewat di balik kaca. Ia memeluk tasnya erat, seakan seluruh dunianya tergantung di dalamnya. Napasnya pendek, dan dadanya terasa seperti ditekan dari dalam. Pikirannya terus kembali pada suara Aruna yang bergetar ketakutan. "Ibu cepat pulang. Ayah membawa wanita cantik ke rumah."
Kata-kata itu seperti paku yang menancap di jantungnya, menusuk setiap kali ia mencoba menarik napas. Ia menatap ponselnya, tidak ada pesan dari Akbar. Hening itu menjelaskan banyak hal. Terlalu banyak. Sesekali, ia mencoba menenangkan diri. Mungkin Aruna salah lihat, mungkin itu tamu. Namun setiap upaya menenangkan diri selalu mental saat ia mengingat nada suara putrinya. Aruna bukan tipe yang panik berlebihan. Jika ia sampai menangis, pasti ada sesuatu yang sangat tidak beres. Perjalanan menuju bandara rasanya lama sekali. Setiap menit berjalan seperti menarik beban di pergelangan hati. Ketika akhirnya mobil berhenti, Ismi langsung turun, menjeret kopernya dengan langkah kaku. Saat menunggu check-in, ia tak tahan lagi dan menekan nomor Reno. Kakaknya itu biasanya tenang, dan ia butuh sedikit pegangan saat pikirannya hancur berantakan. Panggilan tersambung setelah beberapa detik. "Halo, Mi? Kamu kenapa nelpon malam-malam begini?" Ismi menahan napas yang gemetar. "Reno, aku pulang sekarang." "Ah, kamu kan baru sampai Raja Ampat kemarin. Ada apa?" Ismi menggigit bibirnya. Aruna bilang, Akbar bawa wanita ke rumah. Hening beberapa detik. Lalu suara Reno terdengar rendah, seperti berusaha menahan amarahnya sendiri. "Dia lakukan itu? Di rumah? Di depan anak-anak?" "Aruna lihat sendiri," jawab Ismi dengan suara yang hampir pecah. "Aku takut dia ketakutan sendirian." Reno menarik napas panjang dari seberang telepon. "Mi, kamu tenang dulu. Aruna sekarang sama siapa?" "Masih di kamar. Maya katanya sudah pulang. Aku sudah minta mereka ngumpul bertiga." "Bagus. Dengar, begitu kamu sampai Jakarta, telpon aku. Kalau kamu butuh aku ke rumah duluan, bilang. Aku bisa jaga anak-anak sambil kamu hadapi Akbar." Ismi menunduk, mata panas. Aku belum tahu harus hadapi dia seperti apa." "Kamu gak harus kuat sendirian, Mi. Ini rumah kalian. Dia yang salah. Kamu cuma perlu pulang dengan selamat dulu." Kata-kata Reno membuat dadanya sedikit longgar, meski rasa sakitnya tetap menusuk. "Terima kasih, Mi. Kamu gak sendiri. Begitu kamu sampai, telpon aku. Apapun yang kamu putuskan nanti, aku dukung." Ismi menutup telepon pelan. Ada sedikit kehangatan dalam suara Reno, tapi itu tidak cukup untuk memadamkan badai yang sudah terlanjur meletup di dalam dirinya. Ia menyerahkan koper ke konter check-in dengan tangan gemetar. Petugas menatapnya sejenak, mungkin memperhatikan wajahnya yang pucat dan mata yang sembab, namun tidak bertanya apapun. Ismi bersyukur. Ia tidak sanggup bicara dengan siapapun selain anak-anaknya. Begitu masuk ke ruang tunggu bandara, ia duduk di dekat jendela. Pesawat-pesawat terlihat seperti bayangan jauh yang bergerak perlahan. Ia menatapnya tanpa benar-benar melihat. Di kepalanya hanya ada satu hal. Aruna. Anak itu biasanya ceria, penuh cerita, penuh rasa ingin tahu. Tetapi suara Aruna tadi, seperti ketakutan dicabut dari akar. Ismi memejamkan mata, memaksa diri menahan air mata. Satu kilas balik melintas, saat Aruna berlari kecil memeluknya ketika ia pulang terlambat dari kantor beberapa bulan lalu. "Ibu jangan lama-lama kerja, aku takut sendiri," katanya waktu itu. Kalimat sederhana yang kini terasa seperti pengingat betapa rapuhnya anak itu bila dibiarkan menghadapi sesuatu sendirian. Ismi memeluk dirinya sendiri. Ketika akhirnya pesawat siap boarding, ia berdiri dengan kaki kaku. Di dalam pesawat, ia duduk di dekat jendela. Lampu kabin redup, sebagian besar penumpang diam. Namun pikiran Ismi tidak pernah diam. Setiap turbulensi kecil membuat perutnya mengeras, bukan karena takut pada perjalanan, tetapi takut pada kenyataan yang menantinya di rumah. Ia berkali-kali mengecek ponsel meski tahu sinyal tidak ada. Kurang dari 2 jam lalu, hidupnya masih terasa normal. Kini seluruh pondasinya retak. Ketika pesawat mendarat untuk transit, ia langsung menyalakan ponsel. Ada pesan dari Maya. "Bu, Aruna tidur di kamarku. Dia masih takut, tapi aku jagain." Air mata Ismi pecah begitu saja, tanpa suara. Ia menutupi mulutnya agar tidak terseduh keras. Kelegaan bercampur kesedihan membuat dadanya sesak. Dalam penerbangan kedua menuju Jakarta, Ismi mencoba tidur tapi tidak bisa. Setiap kali memejamkan mata, ia melihat bayangan Akbar tertawa dengan wanita lain,
atau wajah Aruna yang pucat. Ia membuka mata dan menatap langit malam di luar jendela. Lampu kota terlihat seperti serpihan perasaan yang tercerai-berai. Ia memikirkan Akbar, laki-laki yang dulu sabar, hangat, selalu memastikan ia pulang kerja dengan aman. Namun beberapa bulan terakhir, ia lebih sering memberi alasan. Pulang larut, sibuk, lelah, semakin jauh. Satu kalimat melintas di benaknya. Ternyata aku sudah kehilangan dia sejak lama, aku saja yang tidak sadar. Namun ia cepat menepis pikiran itu. Ia tidak boleh patah sekarang. Aruna membutuhkannya. Maya menunggu. Reno siap membantu. Yang terpenting, ia harus melihat langsung apa yang sebenarnya terjadi. Ketika pesawat akhirnya bersiap mendarat di Jakarta, jantung Ismi berdetak keras. Ia menggenggam sabuk pengaman seolah itu pegangan terakhirnya. Lampu-lampu kota Jakarta menyala terang di bawah sana, biasanya menjadi pemandangan yang membuatnya rindu rumah. Namun kali ini cahaya itu terasa seperti tanda peringatan. Ia menarik napas panjang. Ia hampir sampai. Dan apapun yang menunggunya di rumah, ia siap menghadapinya. Ismi tiba di Jakarta dengan tegang. Udara malam Jakarta terasa lebih berat ketika Ismi turun dari taksi dan berdiri di depan pagar rumahnya. Perjalanan panjang yang baru saja ia tempuh masih menempel di tubuhnya. Tetapi yang membuat langkahnya gemetar bukanlah lelah fisik. Ada sesuatu di rumah ini, sesuatu yang berbeda, yang membuat napasnya tercekat sebelum ia sempat mengetuk pintu. Lampu teras menyala, padahal biasanya Akbar mematikannya setelah jam 9. Kesunyian halaman, yang biasanya terasa akrab, kini seperti menyembunyikan sesuatu. Bahkan angin yang menyapu dedaunan rambutan tampak membawa kecanggungan. Ismi membuka gerbang perlahan, dan engsel yang berderit pelan seakan menegaskan rasa asing yang tiba-tiba melekat pada rumah itu. Baru satu langkah masuk halaman, pintu depan terbuka sedikit. Aruna muncul dengan mata sembab dan wajah pucat. "Bu." Suaranya hampir tak terdengar, seperti anak yang berusaha menahan ketakutan agar tidak kembali menangis. Ismi langsung menjatuhkan koper, meraih putrinya ke dalam pelukan. "Sayang, ibu sudah pulang." "Sudah, sini, enggak apa-apa. Kamu aman sekarang." Aruna memeluk erat seolah takut ibunya akan hilang jika ia melepasnya. Tubuh kecil itu bergetar, dan Ismi mengusap punggungnya pelan, mencoba menenangkan meski dirinya sendiri hampir roboh oleh emosi yang menekan dada. Setelah beberapa menit, Aruna mundur sedikit, tapi masih memegang tangan ibunya. "Bu, aku takut, wanita itu, dia cantik sekali, dan ayah bersikap aneh." Jantung Ismi mencelos. Satu kalimat pengingat tentang perjalanan pulang langsung melintas. Penerbangan panjang yang terasa lebih menyakitkan daripada jaraknya. Kini ia berdiri di tengah kenyataan yang jauh lebih perih. Ismi menunduk, meraba rambut Aruna yang kusut. "Wanita itu, datang kapan, Nak?" Aruna menggigit bibir. "Tadi sore. Tapi, bukan cuma hari ini." Ismi langsung menegang. "Maksudmu?" Aruna mengangkat wajah, air mata kembali menggenang. "Aku pernah lihat dia 2 kali, Bu, tapi ayah selalu suruh aku masuk kamar. Dia bilang itu cuma teman kerja. Tapi, mereka selalu tertawa, duduk dekat sekali, dan ayah kelihatan beda." Perut Ismi serasa ditendang dari dalam. Ia menarik napas panjang, berusaha tidak jatuh di depan putrinya. "Kenapa kamu nggak bilang ke ibu sebelumnya?" "Karena aku takut salah, Bu." Aruna terseduh. "Aku pikir mungkin aku salah lihat. Tapi tadi, ayah bilang aku jangan cerita ke siapa-siapa. Aku takut." Tubuh Ismi mengejang mendengar pengakuan itu. Akbar melarang anaknya bercerita? Itu bukan kesalahpahaman. Itu kesengajaan. Itu pengkhianatan. Ismi memandang sekeliling ruang tamu saat masuk sambil menggandeng Aruna. Sofa tampak bergeser sedikit, seolah seseorang baru saja duduk lama di sana. Bantal dekorasi yang biasanya tersusun rapi tampak miring. Gelas di meja masih berembun, seakan baru saja dipakai. Ada aroma samar parfum wanita. Bukan parfumnya, bukan parfum siapapun di rumah ini. Wangi manis yang menusuk hidung, membuat Ismi merinding dari ujung kaki hingga kepala. Ia menelan ludah dengan susah payah. "Aruna, ayah sekarang di mana?" Anak itu menggeleng. "Pergi," setelah mengantar wanita itu ke mobilnya. Ismi mengepalkan tangan. "Dia bilang pergi kemana?"
Aruna menunduk. Ayah nggak bilang apa-apa. Dia cuma terlihat marah waktu aku terus nanya kenapa wanita itu di rumah. Seketika muncul bayangan Akbar memarahi Aruna, dan itu membuat dada Ismi terasa panas oleh amarah. Bukan hanya pengkhianatan, tetapi juga penyembunyian dan ancaman terhadap anak mereka sendiri. Ismi berlutut, memegang kedua bahu Aruna. Kamu sudah sangat berani, sayang. Ibu bangga sama kamu. Kamu nggak salah. Kamu melakukan yang benar dengan bilang ke ibu. Ibu ada di sini sekarang. Aruna mengangguk pelan, meski air matanya kembali jatuh. Ibu, wanita itu cantik sekali, lebih cantik dari ibu. Ismi menutup mata sejenak, menahan perih yang menghantam. Ia menarik anaknya ke pelukan. Sayang, masalahnya bukan cantik atau tidak. Masalahnya ayah melakukan hal yang tidak pantas. Itu bukan salah kamu, bukan salah siapa-siapa selain ayah. Aruna mengeratkan pelukan. Aku takut ayah marah lagi kalau dia tahu aku cerita. Ismi mengecup keningnya. Ibu yang akan bicara dengan ayah. Kamu nggak perlu takut. Kamu aman. Setelah cukup menenangkan putrinya, Ismi menggandeng Aruna ke sofa. Kamu tunggu sini sebentar, ya. Ibu mau cek sesuatu. Aruna mengangguk, meski jelas ia enggan ditinggal. Namun ia menurut karena Ismi mencoba tersenyum menenangkannya. Ketika berdiri, Ismi kembali memandang seluruh ruangan. Setiap detail terasa seperti bukti. Kesunyian malam terasa terlalu bising di telinganya. Rumah yang biasanya hangat kini seperti tempat asing. Tempat yang pernah menjadi saksi kebahagiaan, tetapi kini menjadi saksi pengkhianatan. Ia menyeka pipinya dengan cepat lalu berjalan menuju sudut ruang keluarga. Di sana, monitor CCTV rumah menyala dalam mode standby, menampilkan grid kamera dari berbagai sudut. Dengan tangan gemetar, Ismi mengetikkan password. Tarikan napasnya terdengar keras di ruangan hening itu. Matanya menatap layar yang mulai memuat rekaman. Ismi menuju CCTV. Jari Ismi gemetar ketika password terakhir ia tekan. Layar monitor CCTV yang tadinya redup perlahan menyala penuh, menampilkan deretan kotak rekaman dari setiap sudut rumah. Pintu depan, ruang tamu, dapur, tangga menuju lantai 2, dan halaman samping. Lampu indikator kecil berkedip, seakan menjadi saksi bisu dari sesuatu yang tidak seharusnya terjadi di dalam rumah ini. Ismi menarik napas panjang, mencoba menyiapkan hatinya, meski ia tahu apapun yang akan terlihat di layar, tidak ada yang benar-benar bisa mempersiapkannya untuk kebenaran yang menanti. Ya Allah, bantu aku kuat, bisiknya lirih. Ia memutar rekaman mundur ke sore hari, tepat sebelum Aruna meneleponnya. Layar memperlihatkan pintu depan terbuka. Akbar masuk dengan langkah santai, mengenakan kemeja biru yang masih rapi. Di belakangnya, terlihat bayangan seseorang. Ismi memajukan tubuh, napasnya menahan udara di paru-paru. Beberapa detik kemudian, muncul sosok Maya. Rambut panjang terurai, wajah cantik dengan senyum yang tampak terlalu percaya diri untuk seseorang yang memasuki rumah orang lain tanpa izin. Maya melangkah masuk dengan heels yang berdenting pelan, dan Akbar, suaminya, menutup pintu di belakang mereka sambil menahan tawa kecil. Seolah mereka pulang ke rumah milik bersama. Ismi memegang tepi meja untuk menahan tubuhnya yang tiba-tiba terasa lemas. Dalam rekaman itu, ekspresi Akbar bukanlah ekspresi orang yang sekadar membawa rekan kerja. Bukan, itu ekspresi seseorang yang sedang menikmati kedekatan terlarang. Akbar menaruh kunci di meja kecil dekat pintu, lalu menoleh ke Maya sambil tersenyum. Senyum yang dulu hanya diberikan kepada Ismi. Senyum yang pernah ia percaya. Maya menyentuh lengannya. Sentuhan lembut, bukan sentuhan formal. Akbar tidak menjauh. Ia malah membalas dengan gesture yang begitu santai, seolah-olah hal itu sudah biasa. Ismi merasakan dadanya diremas dari dalam. Rasa sakit itu melonjak tiba-tiba. Bukan hanya luka, tapi juga penghinaan. Penghinaan yang dilakukan di dalam rumahnya sendiri. Ia memajukan rekaman beberapa menit. Tampak Akbar dan Maya duduk di sofa. Terlalu dekat, terlalu intim. Maya tertawa kecil, mendekatkan wajahnya ke Akbar. Sementara Akbar memandangnya dengan mata yang samar-samar berbinar. Tatapan yang dulu, ketika mereka baru menikah, selalu diarahkan pada Ismi. Tatapan yang dulu membuatnya yakin bahwa rumah ini adalah tempat aman mereka. Kini tatapan itu menjadi bukti pengkhianatan.
Ismi menutup mulutnya, menahan suara tangis yang ingin pecah. Air matanya mengalir begitu saja. Ia tidak dapat menghentikan tubuhnya dari gemetar. Ketika mempercepat rekaman, lebih banyak bukti muncul. Maya menaruh tasnya di meja ruang tamu, berjalan ke dapur dengan langkah sudah terbiasa. Di sana, ia mengambil gelas dari lemari seperti seseorang yang sudah tahu letak semuanya. Akbar menyusul dari belakang, berdiri terlalu dekat ketika Maya menuangkan air. Lalu, mereka tertawa lagi. Ismi merasa mual. Gambar-gambar itu tidak vulgar, tetapi cukup jelas, cukup untuk menghancurkan apapun yang tersisa dari keyakinannya. Cukup untuk memberitahu bahwa perselingkuhan ini tidak baru terjadi sekali. Maya terlalu nyaman di rumah itu. Akbar terlalu bebas bergerak di sekitar wanita itu. Rekaman berikutnya menunjukkan sesuatu yang membuat Ismi memejamkan mata kuat-kuat. Maya berdiri di tangga, melihat-lihat ke arah lantai 2. Akbar berdiri di sampingnya, berbicara pelan. Maya memegang pegangan tangga dengan ekspresi yang sulit diartikan, antara penasaran dan merasa memiliki. Dan yang menghancurkan Ismi adalah ketika Akbar memegang punggung Maya, menuntunnya naik beberapa anak tangga sebelum mereka kembali turun ketika Aruna muncul di dapur. Ismi menghentikan rekaman tepat saat Aruna terlihat menatap mereka dari jauh. Napak tilas ketakutannya terlihat jelas dalam postur tubuhnya. Aruna mundur perlahan, lalu menghilang ke arah kamarnya. Ismi menggigit bibir sampai terasa asin. Tangannya meremas ujung baju tanpa sadar. Anaknya menyaksikan itu semua. Anaknya menanggung ketakutan itu sendirian. Sementara ia, yang seharusnya berada di rumah melindungi mereka, sedang berada ribuan kilometer jauhnya. Kamu tega, Bar. Suara Ismi pecah. Kamu tega lakukan ini, di rumah ini, di depan anak kita. Ia memundurkan rekaman lebih lama, hari sebelumnya, 2 hari sebelumnya, seminggu sebelumnya. Dan semakin lama ia menonton, semakin jelas pola itu. Maya telah datang berkali-kali. Selalu ketika ia tidak di rumah. Selalu ketika ia sedang lembur, atau mendampingi Aruna ke acara sekolah, atau menghadiri rapat orang tua, atau ketika Ismi sedang keluar kota sebentar. Akbar memanfaatkan setiap celah ketidakhadirannya. Ismi menutup wajahnya dengan kedua tangan. Air mata turun membasahi jari-jarinya. Ini bukan sekadar kecurigaan. Ini bukan sekadar kesalahan satu kali. Ini adalah pengkhianatan yang terjadi berulang-ulang dan disembunyikan rapi. Yang paling menyakitkan, Akbar melibatkan rumah mereka. Ruang di mana mereka makan bersama, tertawa bersama, berjuang membesarkan anak. Ismi menatap layar lagi, kini dengan tatapan yang jauh lebih dingin daripada tangis sebelumnya. Ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Bukan hanya kesedihan, bukan hanya amarah, tapi keputusan. Pelan-pelan ia mematikan monitor. Ruangan kembali gelap kecuali cahaya lampu dari ruang tamu. Ismi berdiri, mengusap air mata terakhir yang mengalir. Wajahnya masih basah, tetapi matanya kini tajam, tegas. Aruna mengintip dari ruang tamu, wajahnya masih pucat. Bu, sudah. Ismi tersenyum tipis, meski hatinya hancur berkeping-keping. Sudah, sayang. Kamu tidur dulu ya. Ibu ada di sini. Aruna mengangguk pelan, lalu masuk kamar lagi. Ismi berdiri di ruang tamu, sunyi, dingin, penuh bekas jejak wanita asing yang telah merusak rumah tangganya. Ia menatap pintu depan. Akbar pasti akan pulang sebentar lagi. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup mereka, Ismi tidak akan menunggu dengan kecemasan seorang istri. Ia menunggu sebagai seseorang yang siap mengungkap semua kebenaran di hadapan laki-laki yang telah menghancurkan hatinya. Ismi menunggu Akbar pulang untuk konfrontasi. Rasanya udara di dalam rumah menjadi lebih berat ketika jarum jam menunjuk hampir pukul 9 malam. Ismi duduk di ruang tamu, kedua tangannya saling menggenggam erat hingga buku jarinya memutih. Nafasnya pendek-pendek, bukan karena lelah, tetapi karena amarah yang ditahan sejak ia melihat rekaman CCTV sore tadi. Pintu depan akhirnya terbuka. Suara khas langkah kaki Akbar terdengar memasuki rumah. Wangi parfumnya menyusup ke udara, bau yang sama yang Ismi lihat dalam rekaman saat Maya berada di rumah mereka. Sesuatu di dalam dada Ismi seperti retak sekali lagi. Mi, kok gelap-gelapan begini? Kamu nungguin aku. Suara Akbar terdengar santai, seolah hari ini adalah hari normal. Ismi tidak menjawab.
Ia hanya menatapnya, tenang di luar, namun matanya merah penuh badai. Akbar mengernyit, lalu menyalakan lampu. Ya Allah, Mi, kamu kenapa? Ada apa sih? Ismi berdiri perlahan. Kita perlu bicara. Nada itu membuat Akbar berhenti melepas sepatu. Tatapan Ismi berbeda, dingin, tetapi tajam seperti sedang menilai musuh. Ia memaksakan senyum kecil. Bicara apa? Kamu dari tadi nunggu cuma buat drama ya? Kata, drama, membuat Ismi tertawa pendek, tawa getir yang bahkan membuat Akbar tampak tidak nyaman. Aku nunggu, karena aku ingin mendengar langsung dari mulutmu. Ia menatap tepat ke arah suaminya. Siapa perempuan itu? Akbar. Dahi Akbar langsung berkerut. Perempuan apa lagi sih? Mi, kamu jangan mulai dengan hal-hal yang gak jelas. Ismi menggeleng pelan. Jangan bohong. Wanita yang sudah beberapa kali kamu bawa ke rumah ini. Raut wajah Akbar berubah cepat, tidak tenang, tetapi berusaha keras terlihat santai. Mi, kamu salah paham. Kamu tuh dari tadi ngomong apa sih? Jangan bodohi aku. Suara Ismi naik sedikit, tetapi stabil. Wanita itu, Maya. Nama itu membuat Akbar terdiam sepersekian detik, namun ia cepat memutarbalikkan situasi. Ismi. Ia menghela napas keras. Kamu capek ya? Lelah kerja? Makanya jangan mikir aneh-aneh. Kamu tuh suka halu kalau lagi capek. Ismi memejamkan mata sejenak. Ia sudah tahu Akbar akan menyangkal. Laki-laki itu selalu punya cara membuat kesalahan terlihat seperti salah Ismi. Aku tidak halu, katanya dengan suara lebih berat. Aku lihat sendiri. Lihat apa? Jangan bikin malu diri sendiri. Mi. Ismi mengambil remote kecil dari meja, lalu menunjuk layar TV. CCTV rumah ini merekam semuanya, termasuk kedatangan Maya. Warna wajah Akbar memucat. Sangat cepat, seperti seseorang yang baru saja dihantam kabar buruk. Tapi ia buru-buru menyembunyikan ekspresi itu dengan berdiri lebih tegak. Kamu lihat dari CCTV? Ia tertawa kaku. Astaga, Mi, kamu stalking aku? Kamu gak percaya sama suamimu sendiri. Kamu tuh, keterlaluan. Ismi justru menatapnya lebih lama. Keterlaluan? Aku. Yang aku lakukan hanya melihat apa yang kamu lakukan di belakangku. Mi, itu bukan apa-apa. Akbar mulai menunjukkan nada tinggi. Dia cuma teman kantor. Dia cuma mampir sebentar buat ambil barang. Kamu tuh suka lebay. Ismi menggeleng, lalu mengambil napas panjang. Sebentar, Akbar. Jangan mempermalukan dirimu sendiri. Kamu pikir aku nggak lihat? Kamu pikir aku nggak tahu kalian ngapain di rumah ini saat aku kerja? Akbar membanting tasnya ke sofa. Kamu tuh istri, Mi. Tugas kamu percaya sama suami. Bukan nyari kesalahan. Ismi membalas cepat. Lalu tugas suami apa? Selingkuh? Mengundang perempuan masuk ke rumah ketika istrinya kerja? Menghilangkan rasa malu? Itu tugas suami menurutmu. Suaranya pecah sedikit di akhir, tetapi itu justru membuat kata-katanya lebih kuat. Mi, kamu salah paham. Kamu cuma lihat potongan. Kamu nggak tahu cerita sebenarnya. Akbar berusaha lebih defensif. Semakin panik saat kata-katanya sendiri tidak terdengar meyakinkan. Ismi melangkah mendekat, menatap tepat ke wajahnya. Rekaman itu tidak butuh dua sisi cerita, Akbar. Yang aku lihat sangat jelas. Terlalu jelas. Akbar mulai kehilangan kontrol. Ya ampun, Mi. Kamu tuh dari dulu gampang curiga. Makanya aku males cerita apa-apa ke kamu. Kamu ini istri tapi kelakuannya. Jangan alihkan kesalahan padaku. Potong Ismi, suaranya tajam. Aku tidak akan menerima itu lagi. Keheningan menggantung sesaat. Hanya suara kipas angin yang berputar pelan. Mi, kamu mau apa sekarang? Mau ribut? Mau cerai? Itu yang kamu mau? Akbar menantang. Ismi menatapnya lama, sangat lama, hingga Akbar terlihat gelisah. Aku hanya ingin kamu mengakui apa yang kamu lakukan. Jawab Ismi datar. Jujurlah, Akbar. Untuk sekali saja dalam hidupmu, jujurlah pada istrimu. Akbar terdiam. Bibirnya bergerak, tetapi tidak ada suara keluar. Matanya tak berani menatap Ismi. Sikap defensifnya runtuh sedikit demi sedikit. Semua alasan yang tadi ia lontarkan tidak lagi bisa melindunginya. Dan akhirnya, diam itu adalah jawaban paling jelas.
Ismi mundur satu langkah, napasnya bergetar, namun ia tetap tegar. Baik, kalau kamu tidak mau bicara, aku yang akan mengambil keputusan. Tanpa menunggu reaksi, ia berbalik menjauh dari suaminya, melangkah menuju kamar. Setiap langkah terasa seperti menjauh dari luka yang sudah terlalu dalam. Akbar hanya berdiri mematung, wajahnya kosong, lidahnya keluh. Dan Ismi, untuk pertama kalinya sejak semua ini terjadi, benar-benar merasa sendirian. Ismi tidak pernah membayangkan bahwa hari ini ia akan berdiri berhadapan langsung dengan perempuan yang selama ini muncul di layar CCTV rumahnya. Perempuan yang menjadi alasan dadanya terasa kosong sejak semalam. Namun ia tahu, langkah ini harus dilakukan. Jika ia ingin menemukan kebenaran yang utuh, ia harus mendengar semuanya dari mulut orang yang terlibat. Siang itu, udara terasa lebih panas dari biasanya. Matahari menyengat kepala, tetapi Ismi berjalan dengan langkah yang mantap menuju sebuah kafe kecil di dekat kantor, tempat yang menurut Aruna sempat dikunjungi Maya beberapa kali. Tempat itu tidak terlalu ramai. Musik pelan mengalun dari pengeras suara, berusaha menciptakan suasana nyaman yang bagi Ismi terasa ironi. Karena pertemuan ini bukan pertemuan nyaman. Maya sudah duduk di sudut ruangan. Rambutnya tergerai rapi, senyumnya tipis, dan ada raut percaya diri yang tak bisa disembunyikan. Ketika melihat Ismi datang, ia hanya mengangkat alis sedikit, seolah kedatangan istri sah pria yang ia dekati bukan sesuatu yang membuatnya takut. Ismi duduk dengan tenang. Tangannya bersedekap di pangkuan, menjaga postur tubuh tetap stabil meski dalam hatinya terjadi pergolakan. Jadi, kamu istri Akbar. Maya membuka pembicaraan, suaranya terdengar datar namun penuh penilaian. Ismi menatap langsung ke matanya. Iya, dan aku rasa kamu sudah tahu itu. Maya tersenyum kecil. Tidak sopan, tidak merasa bersalah. Lebih seperti seseorang yang sedang menikmati drama yang ia tulis sendiri. Aku tahu, jawab Maya tanpa beban. Tapi, bukannya kalian lagi sering ribut? Akbar bilang hubungan kalian gak baik. Ismi tidak terkejut. Ia sudah menduga Akbar akan menggunakan alasan murahan seperti itu. Lucu ya? Balas Ismi dengan suara tetap lembut. Selalu saja perempuan seperti aku disalahkan dalam cerita-cerita seperti ini. Maya terdiam sebentar, tetapi kemudian bahunya terangkat ringan. Kami cuma cocok ngobrol. Cuma begitu aja. Ismi menggeleng pelan. Aku nggak datang untuk berdebat soal cocok atau tidak cocok. Aku cuma ingin satu hal, kejujuran. Maya menatap wajah Ismi, mencari sesuatu, mungkin kemarahan, mungkin histeria. Tetapi yang ia temukan hanya ketegasan dingin. Itu membuatnya terlihat sedikit gelisah. Apa yang mau kamu tanya? Maya akhirnya bertanya. Ismi mencondongkan tubuh sedikit. Aku lihat rekaman CCTV. Beberapa kali kamu datang ke rumahku. Ke rumah yang aku bayari bersama suamiku. Ke rumah yang kamu sebut, tempat apa? Maya menggigit bibir bawahnya, lalu mengalihkan pandangan. Oh, itu. Ya, itu. Dia bilang itu rumah bebas. Ucap Maya akhirnya, suaranya lebih pelan, tetapi tetap tanpa rasa malu. Dia bilang kamu jarang ada di rumah. Jadi, santai aja kalau dia mau ajak siapapun. Ismi menutup mata sejenak. Kata, rumah bebas, menyiksa telinga dan hati. Ia ingin marah, sebegitu mudahkah Akbar merendahkan rumah tangga mereka? Namun ketika ia membuka mata lagi, pandangannya jernih. Tidak ada lonjakan emosi. Hanya luka yang semakin mengeras menjadi tekad. Aku datang bukan untuk memohon, kata Ismi. Bukan untuk menjerit, menghina, atau menangis di depanmu. Aku hanya ingin tahu, seberapa jauh hubungan kalian. Maya tersenyum tipis, seperti seseorang yang merasa dirinya menang karena istri sahnya datang menanyakan hal ini. Kita dekat, jawabnya. Dia sering curhat tentang rumah tangga kalian. Dia bilang kamu sibuk kerja, kamu dingin, kamu nggak mengerti dia. Ismi mengangguk, seolah mendengar laporan pekerjaan. Dan kamu percaya begitu saja. Kenapa enggak? Maya balik bertanya. Dia kelihatan kesepian. Ismi menatapnya lama, hingga Maya tampak sedikit tidak nyaman. Apa kamu pernah berpikir? Ismi berkata pelan, bahwa orang yang berselingkuh selalu memposisikan diri sebagai korban agar bisa mendapatkan pembenaran dari orang seperti kamu. Maya tercengang,
Tak menyangka Ismi menyerang dengan kata-kata yang begitu tenang namun tepat sasaran. Ismi melanjutkan, aku nggak kaget kalau dia bilang hal-hal yang membuatmu kasihan. Tapi satu hal yang pasti, rumah itu bukan tempat bebas. Itu rumahku. Dan kamu masuk ke dalamnya tanpa rasa hormat. Maya tampak ingin membalas, tetapi tidak ada kata yang keluar. Ia hanya menggenggam gelasnya lebih erat. Maya akhirnya berbicara, suaranya lebih rendah. Aku cuma pikir, dia serius. Ismi menautkan alis. Serius? Dengan apa? Dengan mengkhianati istrinya di rumah mereka sendiri. Maya menunduk. Untuk pertama kalinya, wajahnya menunjukkan rasa bersalah, tipis, tapi ada. Kalau kamu merasa kamu korban, kamu salah, lanjut Ismi. Kalau kamu merasa kamu pemenang, kamu juga salah. Ismi berdiri pelan, mengambil tasnya. Yang benar adalah, kalian berdua saling menghancurkan rumah tanggaku. Bedanya, aku yang akan memperbaiki hidupku. Kalian? Terserah kalian mau hancur bersama atau tidak. Maya menatapnya, terlihat bingung apakah harus marah atau diam. Ismi berbalik, tetapi sebelum melangkah pergi, ia menambahkan satu kalimat yang membuat Maya terpaku. Oh ya, terima kasih sudah jujur tentang rumah bebas itu. Kamu barusan membantu aku mengambil keputusan. Ismi melangkah keluar dari kafe dengan punggung tegak. Tidak ada air mata. Tidak ada teriakan. Yang ada hanya keputusan yang semakin jelas. Ia tidak akan berdiam diri lagi. Saat angin luar menyentuh wajahnya, ia menutup mata dan menarik napas panjang. Ia tahu apa yang harus ia lakukan selanjutnya. Ia akan mengumpulkan semua bukti. Semua rekaman. Semua pesan. Semuanya. Karena kali ini, ia ingin menang dengan cara paling elegan. Dengan kebenaran yang tidak bisa dibantah. Aruna duduk memeluk lutut di tepi ranjangnya ketika Ismi masuk pelan. Kamar itu biasanya penuh warna ceria. Stiker bintang di dinding, boneka yang berjejer rapi, dan cat lavender yang dipilih sendiri oleh Aruna beberapa tahun lalu. Tapi hari ini, semua itu terasa hampa. Seolah warna-warna yang dulu menghidupkan ruangan tiba-tiba pudar bersama runtuhnya kepercayaan seorang anak pada ayahnya. Ismi berdiri beberapa detik di ambang pintu, menahan napas melihat anak gadisnya menggigil meski udara kamar tidak dingin. Ada sesuatu di dada Ismi yang menegang, seperti tali yang ditarik terlalu kuat. Ia tahu Aruna terluka, tetapi melihatnya langsung seperti itu membuat Ismi merasa tubuhnya sendiri ikut retak. Nah, panggil Ismi pelan. Aruna tidak menoleh. Hanya helaan napas yang terdengar berat, putus-putus. Ismi mendekat perlahan, duduk di samping putrinya tanpa suara. Ia membiarkan jarak kecil di antara mereka, memberi ruang sambil tetap menunjukkan keberadaannya. Kadang anak-anak tidak langsung butuh pelukan. Kadang mereka butuh bukti bahwa ibunya tidak akan pergi meski dunia terasa kacau. Setelah 1 menit hening, Aruna akhirnya bersuara. Suaranya serak, hampir tidak terdengar. Bu, kenapa ayah kayak gitu? Pertanyaan yang bahkan Ismi tak sanggup menjawab, kini keluar dari mulut anak yang seharusnya dijauhkan dari luka seperti ini. Ismi merasakan matanya memanas, tapi ia menahan air yang ingin jatuh. Aruna harus melihat ibunya kuat. Dengan lembut, Ismi mengusap rambut Aruna. Aku juga nggak tahu, sayang. Tapi yang jelas, apapun yang ayah lakukan, itu bukan karena kamu. Kamu nggak salah apa-apa. Aruna perlahan menoleh, mata bengkaknya memantulkan cahaya. Tapi aku lihat sendiri, Bu. Dia senyum-senyum sama perempuan itu di ruang tamu. Di sofa tempat aku suka nonton sama ayah. Ismi menelan ludah. Luka itu menancap begitu dalam di hati Aruna. Aku tahu kamu lihat itu. Maafkan ibu karena kamu harus lihat hal yang gak seharusnya kamu lihat. Aruna mengusap pipinya. Dia bahkan gak marah aku lihat. Dia cuma bilang aku jangan cerita ke siapa-siapa. Kenapa dia bilang gitu, Bu? Kenapa ayah malah nyuruh aku diam? Tidak ada yang lebih menyayat bagi Ismi daripada mendengar kalimat itu. Akbar bukan hanya berkhianat sebagai suami. Ia juga gagal menjaga psikologis anaknya sendiri. Ismi mengusap bahu Aruna, memeluknya perlahan. Pelukan itu awalnya kaku, tetapi perlahan Aruna melebur di dalamnya, seperti seseorang yang akhirnya menemukan tempat aman setelah tersesat. Nah, kamu dengar ibu baik-baik, ya?
Suara Ismi tenang meski dadanya bergetar. Orang dewasa bisa melakukan kesalahan besar. Kadang mereka lupa kalau ada anak yang melihat dan ikut sakit. Tapi kesalahan ayah nggak boleh kamu tanggung. Itu bukan bebanmu. Aruna mengangguk kecil, tapi tangisnya kembali pecah. Aku benci perempuan itu, Bu. Aku benci ayah, aku. SSHH, sayang. Ismi merengkuhnya lebih erat. Jangan benci siapapun dulu. Kamu lagi sedih, itu wajar. Tapi jangan biarin perasaan itu berubah jadi kebencian yang menyakiti kamu sendiri. Aruna berusaha bicara di antara tangisnya. Kalau ayah pilih perempuan itu, terus aku gimana? Ismi membelai punggungnya. Kamu tetap punya ibu. Kamu tetap dicintai. Kamu tetap aman. Apapun yang terjadi, kamu nggak akan sendiri. Perlahan tangis Aruna mereda, meski sesekali tubuhnya masih bergetar. Ismi tetap memeluknya, tidak melepaskan sampai ia merasa napas Aruna mulai kembali stabil. Namun di balik ketenangan yang ia tampilkan, Ismi hancur. Ia ingin marah, ingin berteriak, ingin memecahkan semua yang mengingatkannya pada pengkhianatan Akbar. Tapi ia tidak boleh meluapkan itu di depan Aruna. Ia harus menjadi tempat yang paling stabil ketika dunia anaknya sedang runtuh. Setelah beberapa saat, Aruna bersandar di bahu Ismi. Bu, ibu nggak akan ninggalin aku kan? Pertanyaan polos itu menghantam Ismi lebih keras daripada apapun yang pernah ia dengar. Tidak, sayang, jawabnya tegas. Ibu akan tetap ada. Ibu akan jaga kamu. Selalu. Aruna mengangguk, masih terisak kecil. Ismi lalu mengusap lembut pipi anaknya. Kamu mau tidur dulu? Atau mau ibu temenin? Temenin, jawab Aruna lirih. Ismi berbaring di samping putrinya, tangan tetap melingkari tubuh kecil itu. Aruna akhirnya tertidur, meski wajahnya masih menunjukkan sisa-sisa tangis yang belum tuntas. Dalam keheningan kamar, Ismi memandang langit-langit. Air mata yang ia tahan sejak tadi akhirnya jatuh pelan. Bukan karena ia lemah, tapi karena ia manusia. Dan seorang ibu tetaplah perempuan yang bisa patah ketika harus kuat terlalu lama. Namun bersamaan dengan jatuhnya air mata itu, sebuah tekad mulai terbentuk dalam dirinya. Keras, dingin, dan tajam. Aruna tidak pantas mengalami luka seperti ini. Tidak pantas mempertanyakan apakah ia dicintai ayahnya. Tidak pantas melihat rumah yang seharusnya menjadi tempat aman berubah menjadi arena kebohongan. Ismi mengusap pipinya sendiri, menatap wajah Aruna yang sedang tidur dengan mata sembab. Cukup. Semua ini harus berhenti. Akbar boleh membuat rumah ini bebas, menurut versinya, tetapi Ismi akan membuat satu hal menjadi jelas. Tidak ada kebebasan untuk menyakiti anaknya. Tidak ada ruang untuk menginjak harga dirinya lagi. Dan tidak ada ampun untuk pengkhianatan yang terang-terangan. Ismi menarik napas panjang, menutup mata sesaat sebelum membuka kembali dengan ketegasan yang belum pernah ia rasakan. Besok, ia akan mulai mengambil langkah hukum. Ia akan melindungi Aruna, dirinya, dan masa depan mereka, meski itu berarti meninggalkan Akbar untuk selamanya. Pagi itu, rumah masih sunyi ketika Ismi bangun lebih dulu. Aruna masih tidur, wajahnya menunjukkan sisa kelelahan emosional malam sebelumnya. Ismi menyelimuti putrinya dengan hati-hati, memastikan ia tetap nyaman. Ia tidak ingin Aruna bangun dan melihat ibunya dengan mata bengkak. Hari ini Ismi harus tampil lebih kuat dari kemarin. Ia turun ke ruang tamu, duduk sejenak di sofa yang selama ini menjadi saksi bisu kebohongan Akbar. Sofa itu tampak biasa saja, namun bagi Ismi, kini terasa seperti benda asing. Ia mengatur napas dalam-dalam, lalu menyalakan ponselnya. Sudah ada beberapa pesan dari Reno. Reno, aku siap bantu kapan aja. Kasih tahu aku. Ismi mengetik cepat. Ismi, kita mulai hari ini. Aku mau semua bukti yang kita punya terkumpul rapi. Tak lama kemudian, ponselnya berbunyi tanda panggilan masuk. Pagi, Ismi. Kamu yakin sudah siap? Suara Reno terdengar hati-hati. Ismi menarik napas panjang. Aku harus siap. Aku nggak bisa biarin Aruna hidup dalam lingkungan kayak gini. Baik, jawab Reno. Aku ke rumahmu 15 menit lagi. Ketika Reno datang, Ismi langsung menyambutnya di ruang keluarga. Mata pria itu menatap sekeliling, seolah mencoba membaca sisa-sisa konflik yang menggantung di udara. Kamu sendirian?
Tanya Reno. Aruna masih tidur, jawab Ismi. Reno mengangguk. Oke, kita mulai dengan CCTV dulu. Ismi berjalan menuju perangkat penyimpanan CCTV yang terletak di rak dekat televisi. Tangannya gemetar sedikit saat membuka folder rekaman. Ada puluhan file dengan tanggal yang berbeda, dan beberapa di antaranya memuat momen yang tak ingin ia lihat lagi. Ini video pertama kali dia bawa Maya, ucap Ismi pelan. Reno duduk di sampingnya. Klik yang itu. Kita lihat sebentar, lalu screenshot frame pentingnya. Ismi menekan play. Di layar, rekaman muncul. Akbar memasuki rumah sambil tersenyum. Maya mengikutinya dengan langkah percaya diri. Tidak ada penjelasan yang dibutuhkan. Itu bukti cukup kuat. Reno langsung mengambil beberapa screenshot, menandai jam dan tanggal video. Ini jelas banget, komentar Reno. Nggak ada ruang buat dia ngeles. Ismi tidak membalas. Tenggorokannya terasa sesak, tetapi ia harus tetap fokus. Mereka membuka rekaman lain. Ada yang memperlihatkan mereka duduk bersama di ruang tamu, tertawa. Ada yang memperlihatkan Akbar mengantar Maya ke pintu kamar tamu. Langsung memantik api panas di dada Ismi meski ia berusaha tetap tenang. Reno menyaring semua video yang relevan, memastikan tidak ada momen yang terlewat. Setelah 1 jam, folder khusus sudah terbentuk. Bukti CCTV Akbar Maya. Ismi menghela napas berat. Kamu yakin ini cukup? Lebih dari cukup, jawab Reno. Tapi kita masih perlu bukti lain. Chat, misalnya. Ismi mengambil ponselnya, membuka aplikasi pesan. Ia sudah menyimpan screenshot obrolan Akbar dengan Maya yang ia temukan beberapa minggu lalu. Obrolan yang saat itu hanya membuatnya curiga, tapi kini jelas sebagai bukti perselingkuhan. Reno meneliti satu persatu. Ini kuat. Ada tanggal, jam, dan konteks. Kita gabungkan nanti sama bukti CCTV. Kemudian Ismi teringat sebuah hal. Aruna, dia lihat mereka langsung. Reno terdiam. Dia masih kecil. Tapi kesaksiannya tetap bisa jadi pertimbangan. Apalagi kalau didampingin psikolog atau pihak berwenang. Ismi menunduk, merasa pedih. Aku nggak mau dia trauma lebih dalam. Aku ngerti, kata Reno lembut. Tapi kita cuma butuh satu pernyataan, Mi. Bukan buat nyakitin dia, justru buat melindungi kalian. Ismi mengangguk pelan. Kalau begitu, nanti aku tanya dia pelan-pelan. Mereka kemudian memindahkan semua bukti ke laptop Reno dan juga hard drive cadangan. Reno mengatur file-file itu dalam folder yang jelas, CCTV, screenshot chat, foto, dan catatan kesaksian Aruna. Sekarang foto-fotonya, kata Reno lagi. Ismi menunjukkan beberapa foto yang ia ambil dari rekaman tampilan monitor CCTV. Sebelum ia mendownload file aslinya. Foto itu menampilkan Akbar dan Maya dari berbagai angle, yang semuanya cukup jelas. Reno menautkan alis. Ini lumayan tajam. Kita bisa lampirkan semuanya. Setelah semuanya terkumpul, Reno bersandar dan mengambil napas panjang. Mi, kamu sadar kan? Bukti sebanyak ini bisa bikin dia nggak punya jalan keluar. Ismi menatap layar laptop dengan mata yang kosong namun penuh kesadaran. Itu memang tujuanku. Ia berdiri pelan, berjalan menuju jendela. Udara pagi masuk melalui celah kecil tirai, menyentuh wajahnya. Untuk pertama kalinya setelah beberapa hari penuh gejolak, ia merasa sedikit lega. Reno, panggil Ismi. Ya, aku udah nggak takut lagi. Reno tersenyum tipis. Bagus. Kamu memang nggak perlu takut dari awal. Ismi membalas senyuman itu, meski hanya sekilas. Aku cuma marah, bukan buat diriku sendiri, tapi buat Aruna. Reno bangkit, menutup laptop. Sekarang semua bukti lengkap. Kamu siap langkah selanjutnya? Ismi tidak ragu. Aku siap, jawabnya tegas. Hari ini, aku ajukan gugatan cerai. Reno menatapnya dengan bangga. Kalau kamu butuh aku buat nganter atau temenin, bilang aja. Ismi mengangguk. Terima kasih, Ren. Kamu bantu aku lebih dari yang kamu kira. Dalam hatinya, badai itu masih ada. Luka itu masih ada. Tetapi hari ini, untuk pertama kalinya sejak kepulangannya dari Raja Ampat, Ismi merasa punya kendali penuh atas hidupnya. Ia menatap kembali folder bukti di laptop. Ini bukan hanya berkas digital. Ini adalah pintu keluar dari kehidupan yang telah lama
ia pertahankan sendirian. Dengan tekad yang mengeras, Ismi meraih tasnya, merapikan rambut, dan berdiri tegak. Hari ini, ia akan mengubah hidupnya. Dan gugatan cerai itu akan menjadi langkah pertama. Sejak pagi buta, suasana rumah itu terasa berbeda. Bukan karena ada keributan, tetapi justru karena terlalu sunyi. Biasanya Akbar bangun dengan aroma kopi buatan Ismi atau suara piring yang beradu lembut saat Ismi menyiapkan sarapan. Namun kali ini, tak ada apapun. Rumah itu dingin, seakan sudah lama ditinggalkan. Akbar membuka mata dan menemukan meja makan kosong. Tak ada sepiring roti bakar seperti biasa, tak ada secangkir teh hangat. Hanya sebuah kertas kecil terlipat rapi di samping gelas kosong. Ia mengambilnya dengan hati berdegup tak beraturan. Mulai hari ini, aku akan lebih fokus pada diriku sendiri. Kita perlu bicara soal perceraian. Ismi, tubuh Akbar langsung menegang. Kata, perceraian, seakan menamparnya keras. Ia meremas kertas itu, wajahnya memucat. Tidak mungkin Ismi benar-benar ingin menceraikannya. Selama ini, ia selalu yakin Ismi tidak akan pernah pergi, seberapapun buruk perlakuannya. Akbar bangkit dengan panik, mengambil ponselnya, menekan nomor Ismi berulang-ulang. Namun panggilan berdering tanpa diangkat. Ia menunggu 1 menit, mencoba lagi, tetap tak ada jawaban. Ismi, jangan bercanda seperti ini. Gumamnya, mulai berjalan mondar-mandir di ruang tamu. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa Ismi hanya sedang marah. Tapi semakin lama menunggu, semakin panas dadanya. Ketakutan kecil yang awalnya hanya berbisik kini mulai berteriak di dalam kepalanya. Ismi sungguh-sungguh ingin cerai. Sekitar 1 jam kemudian, pintu depan terdengar terbuka. Ismi masuk dengan wajah datar, membawa beberapa berkas. Ismi. Akbar langsung menghampiri. Nadanya memaksa namun terdengar gemetar. Apa maksud kertas tadi? Kamu serius mau cerai? Ismi menatapnya tanpa ekspresi. Aku serius. Jawaban itu membuat dada Akbar seakan diremas. Wajahnya langsung berubah, setengah kaget, setengah marah. Kamu kenapa jadi begini? Kamu cuma lagi emosi kan? Ia mencoba tertawa gugup yang terdengar seperti upaya menutupi rasa takut. Ismi meletakkan berkas di meja. Aku sudah tidak mau hidup seperti ini, Akbar. Sudah cukup. Cukup. Suara Akbar naik 1 oktav. Aku ini suamimu. Kamu itu istriku. Kamu pikir kita bisa selesai begitu saja? Ismi menghela napas panjang. Aku sudah bilang, aku tidak kuat lagi. Kita sudah bicara berkali-kali, tapi kamu tidak pernah berubah. Akbar menghentakkan tangan ke meja. Aku bisa berubah. Aku bisa jadi lebih baik. Kamu maunya aku gimana? Hah? Sudah terlambat, jawab Ismi lirih namun tegas. Kata itu membuat Akbar terpaku. Beberapa detik ia terdiam, bibir bergetar menahan amarah dan kepanikan. Lalu ia berubah strategi. Wajahnya melembut mendadak. Tangannya meraih tangan Ismi. Sayang, dengar aku. Ya, jangan begini. Aku cuma lagi banyak masalah, makanya aku kadang ngomong kasar. Tapi kamu tahu aku sayang sama kamu. Ismi menarik tangannya perlahan. Kamu sayang? Kalau sayang, kenapa kamu berada di rumah pun selalu mencari-cari alasan membuatku salah? Kenapa setiap aku bicara, kamu merendahkanku? Kenapa kamu membiarkanku menangis sendirian tiap malam? Akbar menelan ludah. Senyum manipulatifnya runtuh. Jangan ungkit itu lagi, katanya pelan tapi tajam. Aku harus mengungkitnya, balas Ismi. Itulah alasanku ingin cerai. Akbar mulai kehilangan kontrol. Ismi, kamu jangan memaksa aku buat melakukan hal yang gak perlu. Cerai itu aib. Aib bagiku, balas Ismi lembut, adalah tetap bertahan dengan seseorang yang tidak menghargai aku. Akbar terpaku lagi. Tapi kali ini bukan karena sedih, melainkan karena egonya terluka. Ia memalingkan wajah, rahangnya mengeras. Jadi begitu, kamu merasa aku tidak cukup? Kamu merasa hidupmu tanpa aku lebih baik? Ismi tidak menjawab. Ia hanya menutup map berkas di hadapannya. Diamnya adalah jawaban paling jelas. Akbar tertawa pahit. Oke, baik. Kalau itu yang kamu mau, jangan salahkan aku kalau nanti hidupmu makin susah. Kalau memang harus susah, aku terima, jawab Ismi.
Akbar membalikkan tubuh, frustasi. Kamu keras kepala. Ismi tetap tenang. Aku hanya mengambil keputusan yang seharusnya sudah kuambil dari lama. Akbar berjalan ke arah pintu, kembali lagi, lalu berhenti di tengah ruangan. Tangannya terkepal, emosinya campur aduk, takut, marah, tersinggung, panik. Kamu pikir kamu bisa hidup tanpa aku? Kamu pikir kamu bisa berdiri sendiri? Ia mendekat, nadanya mengancam. Kalau kamu keluar dari rumah ini, jangan salahkan aku kalau aku benar-benar pergi untuk selamanya. Ismi menatapnya lama. Silakan. Satu kata itu menghantam ego Akbar seperti palu godam. Ia tak menyangka Ismi tidak lagi ketakutan, tidak lagi memohon, tidak lagi bertahan. Ismi benar-benar sudah selesai dengannya. Akbar akhirnya mengambil tas kecil, memasukkan pakaian seadanya dengan gerakan terburu-buru. Kepanikannya sudah berubah menjadi amarah yang membutakan. Ia menutup resleting tas dengan kasar. Aku pergi. Ingat itu. Jangan nyesel nanti. Teriaknya sebelum mendorong pintu keras-keras. Ismi hanya berdiri memandang punggungnya pergi. Tidak ada air mata, tidak ada penyesalan. Justru untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ia bisa bernapas lega. Di luar, Akbar masuk ke mobil sambil mengumpat. Tangannya gemetar memegang setir. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa ia tidak peduli, padahal seluruh tubuhnya sedang terbakar ketakutan. Ia mengeluarkan ponsel dan menghubungi satu-satunya orang yang selama ini membuatnya merasa berkuasa. Maya. Ya, aku ke tempatmu sekarang, katanya cepat. Ismi sudah tidak bisa diatur lagi. Kemudian ia menyalakan mesin mobil dan melajukan kendaraannya dengan kasar. Hari itu, Akbar pergi dari rumah. Dan sejak saat itu, ia tinggal bersama Maya. Kepergian Akbar dari rumah beberapa hari lalu membawa perubahan besar dalam kehidupan Ismi. Suasana rumah yang dulunya penuh ketegangan kini terasa jauh lebih tenang. Tidak ada lagi pintu dibanting. Tidak ada lagi suara bentakan yang tiba-tiba meledak. Tidak ada lagi rasa takut yang membuat napasnya sesak setiap kali mendengar langkah kaki suaminya di lorong. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, rumah itu terasa seperti rumah, bukan medan perang. Meski begitu, ketenangan itu tidak berarti semuanya mudah. Ada banyak hal yang harus Ismi hadapi sendiri. Ada kekosongan di sudut-sudut rumah, ada kenangan buruk yang sesekali muncul seperti bayangan gelap, dan ada ketakutan-ketakutan kecil yang masih tersisa di benaknya. Namun berbeda dari dulu, kini ia punya ruang untuk bernapas. Ia punya waktu untuk mendengar dirinya sendiri. Ia punya kesempatan untuk bangkit. Pagi itu, Ismi bangun lebih cepat dari biasanya. Bukan karena harus melayani siapapun, tetapi karena ia ingin memberi dirinya pagi yang damai. Ia menyiapkan teh hangat, membuka jendela, dan membiarkan udara pagi masuk memenuhi ruang tamu. Sinar matahari menyapu lantai, membuat rumah terasa lebih hidup. Di meja makan, Aruna, anak mereka, sedang duduk sambil menggambar. Wajah kecilnya jauh lebih cerah dibanding minggu-minggu sebelumnya. Sejak Akbar pergi, gadis kecil itu tidak lagi ketakutan setiap mendengar suara keras. Tidak lagi menggigit bibir saat Akbar mulai meninggikan suara. Tidak lagi menangis diam-diam di dalam kamar. Bagus gambarnya, Nak, kata Ismi, tersenyum hangat sambil menyentuh kepala Aruna. Aruna menatap ibunya. Mama, sekarang rumahnya nggak berisik lagi. Ismi terdiam, lalu mengangguk pelan. Iya, sayang. Mama juga lebih tenang sekarang. Aruna kembali menggambar, lebih fokus, lebih bahagia. Melihat itu, dada Ismi menghangat. Ia menyadari betapa banyak luka yang harus Aruna sembuhkan juga. Tetapi setidaknya mereka sudah di jalan yang benar. Hari-hari berikutnya, Ismi mulai membangun rutinitas baru. Ia mengatur ulang keuangan, menata ulang lemari, dan membersihkan rumah dari barang-barang Akbar. Bukan karena dendam, tetapi karena ia ingin menciptakan ruang baru untuk hidup yang baru. Ia juga mulai bekerja lebih fokus. Tanpa tekanan dari Akbar, pikirannya terasa lebih jernih. Ia bisa menyelesaikan pekerjaan tanpa diganggu dengan pesan-pesan bernada perintah atau telepon penuh amarah yang biasa Akbar lakukan dulu. Namun, tenangnya hidup tidak berarti Akbar benar-benar hilang dari kehidupannya. Suatu sore, ketika Ismi sedang menjemur pakaian, ponselnya tiba-tiba berdering. Nama Akbar tertera jelas di layar. Ismi menunduk,
menarik napas panjang. Ia ragu sejenak sebelum menolak panggilan itu. Beberapa detik kemudian, pesan masuk. Ismi, aku mau pulang. Kita bicarakan baik-baik. Ismi mengepalkan tangan. Pulang? Setelah semua keributan? Setelah semua ancaman? Setelah ia sendiri yang memilih pergi bersama Maya? Ia tidak membalas. Tak lama setelah itu, suara motor berhenti di depan rumah. Jantung Ismi berdetak lebih cepat. Ia keluar perlahan dan menemukan Akbar berdiri di depan gerbang. Wajahnya kusut namun penuh percaya diri seperti biasa. Ismi, buka. Aku mau masuk, katanya datar. Ismi berdiri di ambang pintu, tubuhnya tegak. Kamu mau apa? Kamu pikir aku nyaman di tempat Maya selamanya? Aku cuma emosi waktu itu. Kita bisa benerin semuanya. Ismi menatapnya tanpa goyah. Kamu sudah pergi, Akbar. Kamu memilih hidupmu sendiri. Aku cuma butuh waktu. Jawabnya cepat. Sekarang aku mau pulang. Ismi menggeleng. Tidak. Wajah Akbar langsung berubah. Ismi, jangan mulai dengan keras kepalamu. Rumah ini rumah kita. Rumah ini sudah tenang tanpa kamu. Jawab Ismi pelan namun tegas. Akbar mengetuk gerbang dengan kasar. Kamu tahu kamu nggak bisa hidup tanpa aku. Kamu cuma lagi emosi. Ismi tetap tidak membuka pintu. Aku baik-baik saja tanpamu. Kamu tega sama Aruna? Dia butuh ayah. Ismi menatapnya lebih tajam. Aruna butuh ayah yang tidak membuatnya takut setiap hari. Kalimat itu membuat Akbar terdiam beberapa detik. Lalu ia meludah ke samping dan mengumpat pelan. Aku bakal balik lagi, katanya mengancam. Kamu nggak bisa halangi aku. Ismi tidak menjawab. Ia menutup pintu perlahan, meninggalkan Akbar di luar yang masih mengomel dalam kemarahannya. Setelah pintu terkunci, ia bersandar sejenak. Tangannya bergetar, bukan karena takut, tetapi karena marah dan lega campur menjadi satu. Di luar, Akbar akhirnya pergi dengan motor, meninggalkan suara bising yang memudar di kejauhan. Malam harinya, setelah mandi dan menidurkan Aruna, Ismi duduk di ruang tamu dengan teh hangat di tangan. Rumah itu kembali sunyi. Sunyi yang damai, bukan sunyi yang menekan seperti dulu. Ia memandangi foto dirinya dan Aruna yang ia letakkan di rak kecil. Senyumnya mengembang pelan. Hidup memang belum sepenuhnya mudah. Tagihan masih ada, masa depan masih belum sepenuhnya jelas, dan bayangan Akbar terkadang masih menghantui pikiran. Namun satu hal pasti, ia tidak lagi sendirian dalam ketakutan. Ia tidak lagi hidup di bawah bayang-bayang seseorang. Ia telah mengambil kembali kendali atas hidupnya. Dan malam itu, sambil menatap langit dari jendela kecil ruang tamu, Ismi membisikkan sesuatu pada dirinya sendiri. Sebuah kalimat sederhana yang membuat dadanya terasa lebih ringan. Aku kuat. Karena memang itu kenyataannya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Ismi benar-benar merasa lebih kuat. Hidup Akbar setelah meninggalkan rumah ternyata jauh dari apa yang ia bayangkan. Hari-harinya bersama Maya yang awalnya penuh senyum, rayuan, dan godaan, berubah menjadi rangkaian pertengkaran kecil yang semakin lama semakin memanas. Maya bukan lagi wanita yang ia lihat sebagai pelarian manis. Begitu kenyataan hidup datang, bayangan indah itu pudar satu persatu. Apartemen Maya terasa sesak malam itu. Akbar duduk di sofa kecil, wajahnya kusam. Ponselnya sepi, rekeningnya semakin tipis. Dan Maya, wanita yang selama ini membuatnya merasa berkuasa, kini berdiri dengan tangan terlipat di dada, dingin, jauh dari manja seperti biasanya. Akbar, Maya memulai dengan suara rendah. Kamu sudah 3 hari nggak kerja. Kamu pikir aku nggak lihat? Akbar menghela napas, menghindari tatapan Maya. Aku lagi butuh waktu. Kamu nggak ngerti situasinya. Maya terkekeh pendek, bukan tawa bahagia, tawa sinis. Aku ngerti justru karena aku lihat semuanya. Kamu keluar dari rumah Ismi tanpa rencana. Kamu tinggal di sini cuma modal nekat, seolah aku bakal tanggung semua hidupmu. Kamu bilang kamu bisa bantu, potong Akbar ketus. Aku bilang aku bisa bantu, bukan biayai hidupmu. Balas Maya, suaranya meninggi. Aku bukan ATM-MU, Akbar. Akbar merasa kepalanya panas. Aku cuma butuh waktu buat bangkit lagi. Kamu malah nyalahin aku terus. Bangkit. Maya memelotot. Kamu bahkan gak berusaha.
Dari pagi sampai malam cuma main ponsel, merokok, tidur. Lalu kamu ngeluh kenapa dunia nggak berpihak sama kamu. Akbar berdiri dengan kasar. Aku lagi jatuh. Kamu harusnya ngerti. Maya menggeleng. Aku sudah berusaha ngerti. Tapi yang aku lihat, kamu cuma memanfaatkan aku. Kamu tinggalkan istrimu, anakmu, rumahmu, terus kamu pikir hidupmu bakal lebih enak? Kamu pikir aku bakal gantiin semua itu? Ucapan itu menusuk lebih dalam daripada yang Akbar mau akui. Ia membalikkan tubuh, menatap jendela, mencoba menahan gejolak emosinya. Ia tidak siap mendengar kenyataan, terutama dari wanita yang dulu ia jadikan alasan untuk lari dari tanggung jawabnya. Hari-hari berikutnya semakin buruk. Akbar mendapat surat peringatan dari kantornya karena sering absen. Ia mulai kehabisan uang untuk membayar makan sehari-hari. Maya yang awalnya sabar, perlahan kehilangan empati. Suatu pagi, Maya menatap meja dapur dengan kesal. Akbar, ini tagihan listrik. Jatuh tempo minggu depan. Kamu bisa bayar berapa? Akbar mengusap rambutnya yang berantakan. Aku belum dapat gaji. Mungkin 2 minggu lagi. Maya membanting kertas itu ke meja. Kamu tinggal di sini, makan di sini, mandi di sini, dan kamu nggak kontribusi apapun. Kamu pikir aku nggak capek? Akbar membalas dengan suara keras. Jangan ngomel terus. Aku udah bilang aku lagi kesusahan. Tapi kamu nggak lakukan apapun untuk memperbaiki keadaan, balas Maya. Kalau kamu beneran mau berubah, kamu pasti cari kerja lain. Atau pulang ke keluargamu dan minta maaf. Akbar melempar tatapan tajam. Jangan bawa-bawa Ismi. Memangnya salah? Maya menatap balik, tatapannya menusuk. Ismi kerja keras membangun rumah itu. Dia ibu dari anakmu. Dan kamu hancurkan semuanya hanya karena kamu ingin lari dari tanggung jawab. Wajah Akbar memerah, bukan karena malu, karena marah. Kamu sok tahu. Maya mendesah panjang, lalu duduk. Akbar, kamu bukan pria yang dulu aku kenal. Dulu kamu terlihat percaya diri, dewasa, mapan. Sekarang yang aku lihat cuma seseorang yang kehilangan arah dan berharap orang lain menyelamatkannya. Akbar tidak menjawab. Ia tahu Maya benar. Namun egonya terlalu tebal untuk mengakuinya. Sore itu, Maya pulang lebih cepat dari pekerjaannya. Ia membuka pintu apartemen dengan gerakan lelah, dan mendapati Akbar tidur di sofa, rokok dan abu berserakan di meja. Maya memejamkan mata. Ia merasa muak. Ia pergi ke kamar, mengambil kopernya, dan mulai memasukkan pakaian. Beberapa menit kemudian Akbar terbangun dan masuk ke kamar sambil mengucek mata. Kamu ngapain? Tanyanya dengan nada tak percaya. Maya tidak berhenti melipat baju. Aku pergi. Akbar mendekat, suaranya meninggi. Apa maksudmu pergi? Pergi dari hubungan ini, jawab Maya tegas. Aku nggak mau hidup seperti ini. Kamu bukan tanggung jawabku. Akbar mencengkeram koper itu. Kamu nggak bisa gitu. Kamu janji bakal ada buat aku. Dan kamu janji kamu akan bertanggung jawab. Maya membalas. Tapi kamu nggak tepati. Akbar terdiam, matanya membara. Aku sudah cukup, kata Maya sambil menatapnya lurus. Kamu bohong ke istrimu, kamu bohong ke anakmu, bahkan kamu bohong ke dirimu sendiri. Gimana kalau aku berubah? Akbar memohon. Aku bisa berubah. Maya menggeleng dengan wajah sedih. Kalau kamu mau berubah, itu harus buat dirimu sendiri. Bukan karena takut ditinggal. Ia meraih kopernya. Akbar mencoba menghalangi, tetapi Maya menatapnya tajam. Lepaskan. Untuk pertama kalinya, Akbar melihat Maya bukan sebagai wanita yang ia kuasai, tetapi seseorang yang benar-benar selesai dengan dirinya. Perlahan ia melepas genggaman. Maya menatapnya terakhir kali. Selamat tinggal, Akbar. Pintu apartemen tertutup dengan suara klik yang hampa. Sunyi. Akbar berdiri di ruang tamu, dikelilingi asap rokok yang dingin dan lantai yang penuh botol kosong. Tidak ada Maya. Tidak ada keluarga. Tidak ada siapapun yang bisa ia salahkan kecuali dirinya sendiri. Untuk pertama kalinya sejak semuanya dimulai, Akbar benar-benar sendirian. Ruang sidang itu dingin. Lebih dingin daripada AC yang terus-menerus berdesis dari sudut langit-langit. Ismi duduk tegak, kedua tangannya saling menggenggam erat di pangkuan. Jantungnya berdebar, tetapi tatapannya tetap lurus ke depan.
Ini adalah akhir dari perjalanan panjang yang melelahkan, dan ia harus melewatinya dengan kepala tegak. Di sebelahnya, Aruna duduk dengan sikap dewasa meski wajahnya masih dihiasi gurat sedih. Gadis itu tampak lebih kalem dari minggu-minggu sebelumnya, meskipun jelas ada perasaan gelisah di balik matanya. Reno berada di belakang mereka, hadir sebagai pendamping, bukan sebagai tokoh baru dalam hidup Ismi, hanya seorang teman yang setia mengantar ketika dibutuhkan. Pintu samping ruang sidang terbuka. Akbar melangkah masuk dengan langkah berat. Penampilannya berantakan, wajah lelah, kemeja kusut, dan tatapan mata kosong. Tidak ada Maya di belakangnya. Sejak kepergian wanita itu, hidup Akbar hanya diisi penyesalan yang datang terlambat. Ketika Akbar melihat Ismi, ia mengangkat wajah, seolah ingin mencari harapan di sana. Tapi Ismi hanya menatapnya dengan ketegasan yang baru. Aura seseorang yang tidak lagi ingin terperangkap dalam hubungan beracun. Sidang dimulai. Hakim memandang keduanya dari balik kacamatanya, lalu mulai membacakan berkas perkara. Suara hakim tenang namun tegas, menciptakan ketegangan yang menekan dada seluruh orang di ruangan. Penggugat, Ismi, hakim memulai, mengajukan permohonan cerai dari tergugat, Akbar, dengan alasan perselingkuhan berulang kali yang terbukti melalui rekaman CCTV, pesan, dan saksi anak mereka, Aruna. Akbar menunduk. Kata-kata itu seperti cambuk di punggungnya. Ismi menatap lurus tanpa berkedip. Baik, lanjut hakim. Silakan pihak penggugat menyampaikan keterangan tambahan. Ismi berdiri. Nafasnya ia tarik pelan, mencoba menenangkan emosinya. Semua mata tertuju padanya, termasuk Akbar yang menatap dengan tatapan iba bercampur takut. Ismi berbicara dengan suara tenang namun tajam. Yang mulia, saya hanya ingin mengatakan satu hal yang mungkin merangkum semuanya. Ia berhenti sejenak, memastikan suaranya tidak bergetar. Rumahku bukan tempat untuk berzina. Kalimat itu menggema. Reno menunduk menghormati kekuatan kata-kata itu. Aruna menggenggam tangan ibunya diam-diam. Akbar memejamkan mata, wajahnya memerah oleh rasa malu dan penyesalan. Ismi melanjutkan, saya telah berusaha menjaga rumah tangga kami selama bertahun-tahun. Namun, ketika seseorang membawa orang lain ke dalam rumah sendiri, rumah yang saya bangun dengan keringat dan air mata, maka itu bukan lagi tempat yang aman bagi saya dan anak saya. Hakim mencatat dengan serius. Terima kasih, penggugat. Tergugat, apakah Anda ingin memberikan tanggapan? Akbar berdiri, suaranya serak. Saya menyesal, Yang Mulia. Saya salah. Saya hanya ingin diberi kesempatan kedua. Ismi tidak menoleh. Ia mendengarkan, tetapi tidak lagi terpancing secara emosional. Hakim mengangkat tangan untuk menghentikan. Tergugat, permohonan maaf tidak menghapus fakta perbuatan Anda. Kita bukan menilai perasaan, tetapi perbuatan dan dampaknya. Akbar terdiam. Ia kembali duduk, menekuk bahu, tampak semakin kecil di dalam ruangan itu. Sidang berlanjut dengan pemeriksaan bukti. Rekaman CCTV, pesan-pesan antara Akbar dan Maya, serta kesaksian singkat Aruna tentang apa yang ia lihat, semuanya memperkuat posisi Ismi. Sosok Aruna menatap ibunya lalu hakim dengan keberanian kecil yang menyentuh hati semua orang. Hakim akhirnya beralih ke pokok penting berikutnya. Mengenai hak asuh Aruna, berdasarkan bukti dan kondisi emosional anak, pengadilan menilai bahwa Aruna akan lebih stabil bila berada dalam pengasuhan ibunya. Akbar menegakkan tubuhnya sedikit. Yang Mulia, saya ingin tetap bisa bertemu Aruna. Dia anak saya. Dan Anda tetap boleh bertemu, jawab hakim. Namun hak asuh penuh jatuh kepada ibu. Aruna meraih tangan ibunya lebih erat. Ismi menunduk sedikit, mengusap punggung tangan anaknya dengan lembut tanpa memecah wibawanya di ruang sidang. Setelah semua proses formal selesai, hakim menutup berkas dan memandang kedua belah pihak. Dengan ini, pengadilan menyatakan bahwa pernikahan antara Ismi dan Akbar resmi diputus. Penggugat sah bercerai. Hening. Hening yang menggetarkan, namun juga melepaskan. Ismi menutup mata sebentar, menarik napas panjang. Ia tidak tersenyum, tetapi ada ketenangan yang mengalir di wajahnya. Keputusan itu bukan kemenangan, tetapi kebebasan. Akbar memandang Ismi dengan raut wajah hancur. Ismi, aku. Ismi berdiri, memotong tanpa suara tinggi. Tidak perlu.
Ini sudah selesai. Ia meraih tangan Aruna dan berjalan keluar ruang sidang dengan langkah yang mantap. Reno mengikuti beberapa langkah di belakang, memastikan Ismi dan Aruna tidak terganggu. Ketika pintu ruang sidang tertutup di belakang mereka, Ismi merasakan udara yang berbeda. Lebih ringan, lebih terang. Seperti ia akhirnya keluar dari ruangan gelap yang bertahun-tahun menyesakkan napasnya. Hari itu, untuk pertama kalinya sejak hatinya remuk oleh pengkhianatan, ia bisa berkata dalam hati, "Aku bebas." Sejak suara palu hakim mengetuk meja dan menyatakan pernikahannya dengan Ismi resmi berakhir, hidup Akbar seperti menuruni lereng curam tanpa pegangan. Segalanya seakan runtuh dalam satu rangkaian nasib buruk yang tidak bisa ia hentikan. Hari-harinya setelah perceraian bukan lagi tentang mencari solusi, tapi bertahan dari konsekuensi semua pilihannya sendiri. Akbar duduk di kamar sempit kontrakan murah yang ia sewa setelah tidak mampu lagi tinggal di apartemen Maya. Ruangan itu lembab, berbau cat tua, dan berisi kasur tipis yang bahkan tidak layak disebut tempat istirahat. Dindingnya terkelupas, lampunya redup. Jika dulu ia terbiasa bangun di rumah megah dengan fasilitas lengkap, kini ia terbangun karena suara tetesan air dari atap bocor. Ia menatap ponselnya, layarnya retak, baterainya sering mati tiba-tiba, dan tidak ada satu pesan pun masuk. Tidak dari Maya, tidak dari Ismi, tidak dari Aruna. Yang ada hanya pesan dari bank yang mengingatkan tunggakan kartu kredit dan cicilan yang dulu ia banggakan. Ketika membuatnya, ia merasa hebat, seolah dunia akan selalu menyediakan kemudahan baginya. Kini, semua itu menjadi jerat yang memperlambat setiap langkahnya. Akbar meretas rambutnya dengan frustasi. Kenapa semuanya jadi begini? Ia tahu jawabannya, tapi ia tidak siap mengakuinya dengan keras. Teman kantornya sudah lama menjauh. Berita perselingkuhannya menyebar dengan cepat. Apapun yang menyangkut rumah tangga seseorang memang selalu menjadi bahan gosip paling empuk. Dalam beberapa minggu, citra profesionalnya runtuh, dan ia menerima surat pemutusan hubungan kerja. Perusahaan tidak bisa mempertahankan karyawan yang kinerjanya menurun dan sering absen. Begitu bunyi surat itu. Tapi Akbar tahu, alasan sebenarnya lebih dari itu. Orang-orang tidak ingin bekerja dengan seseorang yang meninggalkan keluarga demi hubungan gelap. Reputasinya hancur. Setiap kali ia melamar pekerjaan baru, perusahaan menanyakan referensi dari kantor sebelumnya. Hasilnya selalu sama. Ditolak. Ia bahkan mencoba melamar pekerjaan dengan gaji rendah, tetapi tetap tidak ada yang menerima. Dunia terasa sempit dan semakin keras. Kakinya menapak lorong-lorong kota untuk mencari lowongan harian, tetapi tidak ada yang cocok. Akbar tidak pernah membayangkan dirinya berada di titik ini. Seseorang yang dulu memamerkan kemapanan, kini memohon pekerjaan kepada toko-toko kecil. Waktu berlalu, dan tabungannya menipis. Sangat cepat. Lebih cepat dari seharusnya karena gaya hidup yang tidak bisa ia sesuaikan. Ia tetap makan di tempat yang sedikit lebih mahal dari warung murah, seolah menolak percaya hidupnya berubah. Tapi akhirnya ia dipaksa menerima realitas ketika dompetnya benar-benar kosong. Suatu sore, ia pulang ke kontrakan dengan kantong plastik berisi mie instan. Hanya itu yang mampu ia beli. Ketika ia membuka pintu kamar, suara angin malam menerobos masuk. Kertas-kertas tagihan berserakan di lantai. Satu di antaranya dari pemilik kontrakan, menagih pembayaran yang sudah terlambat 2 minggu. "Besok saya harus bayar," gumamnya lemah, meski ia tahu tidak punya cukup uang. Ia duduk di lantai. Punggungnya menempel pada dinding dingin yang penuh noda air. Ruangan itu sepi, jauh lebih sunyi daripada apartemen Maya dulu. Tidak ada suara langkah kaki, tidak ada tawa, tidak ada percakapan. Kesunyian itu menyiksa. "Ismi," suaranya pecah. "Aruna." Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Rasa bersalah menghantam tanpa ampun, tapi tidak satu pun dari mereka yang bisa ia dekati. Sidang cerai berjalan jelas, Ismi tidak menginginkannya lagi. Dan Aruna, gadis kecil itu telah melihat sisi terburuknya. Bagaimana ia bisa kembali setelah melukai anaknya sendiri? Penyesalan itu datang telat. Selalu telat. Beberapa minggu kemudian, kontrakannya benar-benar tidak bisa dibayar. Pemilik kontrakan meminta Akbar pergi. Ia membawa keluar satu koper kecil berisi pakaian yang sudah kusut. Tidak ada barang berharga lainnya. Semua jam tangan, sepatu,
dan aksesoris mahal yang ia banggakan dulu sudah dijual untuk makan. Akbar melangkah keluar dari gang sempit itu sambil menarik kopernya. Malam terasa lebih dingin. Jalanan gelap, dan ia tidak tahu harus tidur di mana. Ia duduk di kursi taman dekat jalan raya. Lampu-lampu kota berkedip, menyinari wajah lelahnya. Orang-orang yang lewat memandangnya dengan kasihan, atau tidak peduli sama sekali. Ia membuka mie instan mentah, memakannya perlahan seperti kerupuk. Tidak ada air panas, tidak ada kompor. Hanya rasa asin yang menempel di mulut. Koper kecil itu ia jadikan sandaran punggung. Jaket tipis ia rapatkan ke tubuhnya. Beberapa pengamen lewat, beberapa gelandangan duduk tidak jauh darinya. Dan untuk pertama kalinya, Akbar menyadari ia berada di antara mereka. Seorang bapak tua yang juga tinggal di taman menatapnya sebentar lalu berkata, "Pertama kali, ya." Akbar tidak menjawab. Tenggorokannya tercekat. Ia hanya menunduk. Lampu jalan menerangi wajahnya yang kusam. Wajah seorang pria yang dulu sombong. Kini harus menerima kenyataan pahit yang ia ciptakan sendiri. Malam semakin larut. Dan di bangku taman itu, dengan koper sebagai bantal dan perut melilit kelaparan, Akbar tertidur dalam dingin yang menusuk tulang. Di sanalah hidupnya berakhir. Setidaknya bagian yang ia banggakan. Kini ia menjalani hari-hari sebagai seseorang yang dianggap tidak ada, terlupakan, dan hidup seperti gembel. Pagi itu, cahaya matahari menembus tirai tipis rumah kecil yang kini menjadi tempat kedamaian baru bagi Ismi dan Aruna. Tidak ada lagi teriakan, tidak ada lagi suara pintu dibanting, tidak ada aroma kecemasan yang dulu selalu menempel di udara. Yang tersisa hanyalah ketenangan, sesuatu yang dulu terasa mustahil mereka miliki. Ismi menatap meja makan sederhana di depannya. 2 piring, 2 gelas, 2 sendok. Semua tampak pas, tidak lebih, tidak kurang. Dulu meja itu menampung 3 orang, tapi kehadiran Akbar hanya membuat ruang itu terasa penuh beban. Kini, meski kursi ketiga kosong, hati Ismi terasa jauh lebih lega. Aruna duduk di hadapannya sambil memegang roti panggang. "Bunda, aku mimpi buruk lagi semalam," katanya lirih. Ismi mendekat, mengusap kepala putrinya dengan lembut. "Tentang ayah?" Aruna mengangguk pelan. "Aku lihat ayah marah. Tapi, aku nggak takut seperti dulu." Ismi tersenyum tipis. Ada rasa bangga sekaligus sedih. "Kamu hebat, Nak. Trauma itu tidak hilang dalam sehari. Tapi kamu sudah sangat kuat." Aruna menatap bundanya, tatapannya hangat. "Karena bunda kuat juga." Kata-kata itu membuat Ismi hampir menangis, tapi ia menahannya. Ia tidak ingin Aruna tahu betapa banyak malam ia menangis sendirian, betapa banyak hari ia merasa kosong. Namun semua itu berubah ketika mereka resmi bebas dari ikatan yang hanya menyakiti. Hari-hari baru berjalan dengan ritme yang lebih ringan. Aruna kembali ceria. Nilai sekolahnya meningkat. Ia mulai kembali bermain dengan teman-temannya. Tidak ada lagi kecemasan setiap kali mendengar suara motor berhenti di depan rumah. Tidak ada lagi rasa takut bila ayahnya pulang dalam keadaan marah atau mabuk emosi. Ismi sendiri menemukan kembali dirinya yang dulu hilang. Ia kembali bekerja dengan fokus. Usahanya perlahan membaik. Ia tidak lagi dibayangi bayang-bayang Akbar yang selalu meremehkan, mengatur, bahkan menyalahkan segala hal yang tidak sesuai keinginannya. Namun bukan berarti semuanya mudah. Ada masa ketika Akbar mencoba masuk kembali ke hidup mereka. Ia mengirim pesan panjang, menelpon berkali-kali, bahkan sempat berdiri di depan pagar rumah sambil memohon. Ismi berdiri di ambang pintu saat itu, menatap mantan suaminya yang tampak lusuh dan tidak terurus. "Ismi, aku minta maaf. Aku salah. Aku sudah kehilangan segalanya," kata Akbar dengan suara bergetar. Aruna yang melihat dari balik tirai langsung memeluk bundanya dari belakang, tubuh kecilnya gemetar. Ismi menahan napas, menjaga ketegasan meski hatinya kacau. "Aku sudah memaafkanmu," ujarnya pelan namun tegas. "Tapi pintu rumah ini, dan hidup kami, tidak akan terbuka lagi untukmu." Akbar menunduk. Ia ingin berkata sesuatu, tapi tidak ada kata yang layak keluar dari mulutnya. Pada akhirnya, ia pergi. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Ismi bisa bernapas lega. Aruna memeluk Ismi semakin erat. "Bunda tidak akan kembali sama ayah, kan?" "Tidak, Nak," jawab Ismi sambil membelai rambut putrinya.
Kita layak bahagia tanpa rasa takut. Sejak saat itu, hidup mereka benar-benar berubah. Tidak mewah, tidak tiba-tiba kaya, tetapi damai, dan itu jauh lebih berharga. Ismi memperbaiki banyak hal dalam dirinya. Ia belajar mencintai diri sendiri. Ia belajar memaafkan tanpa harus membuka pintu bagi orang yang menyakitinya. Ia belajar bahwa harga diri bukan sesuatu yang bisa ditawar hanya demi status rumah tangga. Di suatu sore, Ismi dan Aruna duduk di teras kecil rumah mereka. Angin berhembus pelan, membawa aroma pohon tetangga yang sedang berbunga. "Bunda," Aruna berkata sambil menyandarkan kepala di bahu ibunya. "Sekarang hidup kita lebih enak ya?" Ismi tersenyum hangat, menatap langit yang merona jingga. "Iya, Aruna. Kita mungkin tidak punya semuanya, tapi kita punya kedamaian. Dan itu sudah cukup." Aruna tersenyum lega, seolah semua luka di hatinya mulai tertutup perlahan. Ismi menarik napas panjang. Dalam hatinya, ia tahu satu hal. Kesetiaan adalah fondasi. Pengkhianatan menghancurkan segalanya. Tapi harga diri? Itu adalah batas yang tidak boleh dikorbankan demi siapapun. Ia ingin perempuan lain di luar sana belajar dari kisahnya. Bahwa bertahan dalam hubungan yang menyakitkan bukan bentuk kesetiaan, tapi hukuman bagi diri sendiri. Bahwa pergi bukan berarti kalah, kadang itu satu-satunya jalan untuk selamat. Ketika malam mulai turun, Ismi merangkul Aruna. "Kita mulai hidup baru ya, Nak. Kita jadikan masa lalu sebagai pelajaran, bukan penjara." Aruna mengangguk manis. "Iya, Bunda." Dan disitulah, di tengah kehangatan kecil itu, Ismi tahu bahwa ia sudah menang. Bukan menang mengalahkan Akbar, tapi menang melawan ketakutannya sendiri. Hidup mereka mungkin masih panjang, masih penuh tantangan, tapi kini mereka melangkah dengan kepala tegak. Tanpa bayang-bayang, tanpa luka yang terus dipendam. Hanya ada harapan, usaha, dan keberanian. Ismi tersenyum pada kamera kecil ponselnya, merekam pesan penutup untuk para penonton setianya. "Semoga kisah ini menjadi pelajaran untuk kita semua. Ketika kita menghargai diri sendiri, dunia pun memberi jalan untuk hidup yang lebih baik." Jangan lupa bantu dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe, supaya kami bisa terus berbagi cerita dan kekuatan untuk kalian semua. Dengan itu, bab baru dalam hidup mereka resmi dimulai. Tanpa Akbar, tanpa ketakutan, hanya penuh harapan dan kedamaian yang akhirnya layak mereka dapatkan. Terima kasih sudah mengikuti kisah ini sampai akhir. Semoga cerita Ismi dan Aruna bisa menjadi pengingat bahwa harga diri dan ketenangan adalah harta yang tidak bisa digantikan. Jika kamu merasa cerita ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah berikutnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.